Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Salsabila Putri Pratama dari kelas 11 Sakel 1, absen 14. Dan saya Syifa Cerah Sandika, absen 31. Di sini saya ingin menjelaskan materi berjudul rekonsiliasi bank. Selanjutnya dimulai dengan soal pertama, yaitu komponen rekonsiliasi bank. Terdapat 3 komponen rekonsiliasi bank, yaitu setoran dalam perjalanan atau deposit in transit, lalu ada cek beredar atau outstanding check, lalu ada cek kosong atau non-sufficient fund check. Selanjutnya ada tambahan, yaitu biaya bank, pendapatan bunga, dan kesalahan. Komponen pertama ada setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Makna dari komponen ini adalah uang tunai yang sudah diterima oleh perusahaan tetapi informasinya masih belum diterima oleh bank, sehingga belum tercatat di sana. Kalau ini terjadi tepat di akhir bulan, tentu tidak akan menjadi setoran untuk bank karena uang tersebut masih belum tercatat dan masih menjadi milik perusahaan. Logikanya adalah jika pihak bank menyetorkan uang tidak tepat di akhir bulan, maka pihak bank akan melakukan pencatatan yang juga terlambat, karena tidak mungkin ada proses pencatatan jika tidak ada setoran masuk. Selanjutnya ada cek beredar atau outstanding check, yaitu cek yang sudah diterbitkan perusahaan dan sudah dicatat di pembukuan, namun belum dicairkan oleh pihak bank, sehingga cek tersebut tidak tercatat di laporan bank. Kalau ini tidak segera dilaporkan, tentu pihak bank tidak akan mencatat laporannya, sehingga wajar jika dilakukan rekonsiliasi bank. Terdapat perbedaan nominal antara catatan perusahaan dengan bank. Yang ketiga ada cek kosong atau non-sufficient fund check, yaitu cek yang tidak akan tercatat di bank karena memang saldo perusahaan tidak mencukupi untuk membayar cek tersebut. Untuk kasus semacam ini, bank tetap mengizinkan pencairan dan mengurangi rekening perusahaan, sedangkan bagi perusahaan sendiri akan diminta bayaran untuk proses pencairan. Selanjutnya sebagai tambahan ada biaya bank. Bank akan mengenakan biaya pemeliharaan bulanan, biaya ATM, biaya transaksi, dan biaya layanan lainnya. Biasanya biaya ini muncul di laporan bank dan Anda perlu menyesuaikan pembukuan untuk memperhitungkannya. Lalu selanjutnya ada pendapatan bunga. Jika memperoleh bunga dari bank, pendapatan bunga tersebut akan muncul di laporan bank. Lebih baik lakukan penyesuaian dalam pembukuan Anda mencatat bunga tersebut di laporan laba rugi. Lalu ada kesalahan. Baik perusahaan atau bank bisa saja melakukan kesalahan. Memperbaiki kesalahan dapat dilakukan dengan membuat jurnal penyesuaian pada pembukuan atau menelpon bank untuk memperbaiki kesalahan tersebut, mencangkup penarikan atau penyetoran yang tidak dicatat dalam pembukuan. Yang kedua, mengapa diperlukan rekonsiliasi bank? Alasan utama dilakukannya rekonsiliasi bank adalah adanya perbedaan pencatatan antara laporan akuntansi perusahaan dengan laporan mutasi bank, mencocokkan catatan keuangan perusahaan dengan catatan milik bank. Selain mencocokkan, mencari perbedaan untuk kemudian ditelusuri penyebabnya. Perbedaan antara kedua laporan tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor meliputi A. Transaksi yang tidak tercatat, seperti cek yang sudah dibuat namun belum dicatat dalam sistem akuntansi perusahaan. B. Kesalahan pencatatan baik pada pembukuan maupun oleh pihak bank itu sendiri. C. Setoran yang telah dilakukan ke rekening tetapi belum di-clearing. D. Biaya atau bunga bank yang telah diterapkan pada rekening tetapi belum dicatat dalam sistem akuntansi. F. Aktivitas penipuan yang mengakibatkan penarikan dari rekening bank yang tidak diotorisasi oleh bisnis. Lalu ada kredit bank. Kredit yang dimaksud dapat berupa deposito maupun penagihan dari bank. Transaksi ini hanya bisa diidentifikasi ketika nasabah memperoleh rekening koran. Dengan dilakukan rekonsiliasi bank, catatan laporan perbankan dan juga perusahaan dalam periode tertentu bisa lebih rapi dan akurat. Soal ketiga, kapan sebaiknya rekonsiliasi bank dilakukan?
Secara umum, sebuah perusahaan sedikitnya sebaiknya melakukan proses rekonsiliasi bank sekali pada setiap bulan. Namun, frekuensi rekonsiliasi bank bergantung pada ukuran, kompleksitas bisnis, serta volume transaksinya. Untuk perusahaan besar dengan volume transaksi yang banyak, disarankan untuk merekonsiliasi laporan bank setiap hari untuk memastikan bahwa setiap perbedaan atau kesalahan dapat diidentifikasi dan segera diperbaiki. Untuk perusahaan kecil, rekonsiliasi laporan bank selama proses penutupan bulanan atau triwulan merupakan hal yang umum. Ada situasi di mana rekonsiliasi bank mungkin diperlukan sedini mungkin. Jika cek pembayaran pelanggan di neraca tidak sesuai dengan catatan bank, diperlukan pemeriksaan silang. Pertanyaan selanjutnya, apa itu rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank adalah rangkaian catatan-catatan informasi keuangan yang menjabarkan tentang perbedaan-perbedaan antara perusahaan dan bank. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari catatan bank dengan catatan kas nasabah. Tak jarang, perbedaan-perbedaan catatan informasi keuangan tersebut muncul ketika transaksi nasabah belum dicatat oleh pihak bank. Bila itu yang terjadi, catatan bank nasabah yang dianggap benar. Sebaiknya jika terdapat perbedaan dan catatan pas-pas lainnya, catatan dari pihak bank dan juga perusahaan perlu melakukan penyesuaian. Bisa juga diartikan bahwa rekonsiliasi bank adalah sebentuk verifikasi dalam proses pencatatan data saldo sebuah perusahaan dengan catatan keuangan yang terkait dari pihak bank. Secara sederhana, rekonsiliasi bank didefinisikan sebagai proses penyesuaian informasi catatan keuangan menurut perusahaan dan juga menurut pihak perbankan. Perbedaan laporan bank dan rekonsiliasi bank. Aspek laporan bank, rekonsiliasi bank. Alam, dokumen yang dikeluarkan oleh bank merinci transaksi rekening selama periode tertentu. Pada rekonsiliasi bank, suatu proses dilakukan oleh pemegang rekening untuk membandingkan catatan mereka dengan laporan bank. Lalu ada persiapan. Lalu laporan bank disiapkan dan disediakan oleh bank. Rekonsiliasi bank dilakukan oleh pemegang rekening atau tim keuangannya. Lalu ada fungsi, berfungsi sebagai pencatatan bank resmi dari semua transaksi dalam suatu rekening. Lalu, kalau rekonsiliasi bank bertujuan untuk memastikan catatan keuangan pemegang rekening sesuai dengan catatan bank. Yang keempat ada frekuensi. Pada laporan bank biasanya diterbitkan setiap bulan. Pada rekonsiliasi bank dilakukan secara periodik, seringkali bulanan setelah menerima laporan bank. Lalu isi. Pada laporan bank mencantumkan transaksi seperti penyetoran penarikan biaya dan bunga. Lalu pada rekonsiliasi bank melibatkan perbandingan rinci transaksi pada laporan bank dengan catatan pemegang rekening. Lalu hasil. Pada laporan bank menunjukkan aktivitas rekening yang dicatat oleh bank. Lalu pada rekonsiliasi bank mengidentifikasi perbedaan transaksi yang tidak dicatat dan potensi kesalahan dalam pencatatan. Lalu jumlah awal. Pada laporan bank, saldo awal pada awal periode laporan. Lalu pada rekonsiliasi bank, saldo rekening sesuai dengan catatan pemegang rekening pada awal rekonsiliasi. Lalu jumlah akhir. Pada laporan bank, saldo penutupan pada akhir periode laporan. Lalu pada rekonsiliasi bank, saldo yang disesuaikan setelah memperhitungkan perbedaan dan transaksi yang tidak dicatat.